Guys, bertemu lagi dengan saya di channelnya Ada-Ada Aja Egi. Bagi yang baru bergabung, silahkan kalian untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video saya yang terbaru. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Nah, sekarang saya ini sedang berada di peternakan kelinci ya, sedang berada di kandangnya. Bagi yang kalian mau tahu lebih lengkapnya, silahkan kalian tonton video ini sampai habis. Ya, dan sekarang saya sudah berada di kandang bersama pemiliknya. Silahkan kalian untuk simak videonya dengan baik-baik agar kalian dapat mengerti. Bila ada yang mau tanya-tanya nantinya, silahkan kalian untuk komen di bawah. Langsung saja sekarang kita kenalin kepada kalian si pemilik kelinci dan kandang di sini. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, dengan Bapak Rahmat Praja. Bapak Rahmat, asal muasal Bapak ternak kelinci bagaimana, Pak? Oh begini, dulu waktu saya bawa main anak-anak ke tempat ramai, tapi sebelum COVID, waktu itu saya pergi ke pasar malam lah kalau sekarang mah. Nah kebetulan di sana ada jual anakan kelinci. Nah anak saya mau beli 2. Saya juga nggak tahu apa itu jantan atau betina, nggak tahu itu jenis apa. Yang penting saya beli buat mainan anak-anak aja gitu. Nah, dari hasil Bapak dulu, anak Bapak suka kelinci, akhirnya diurus sampai gede ya, sampai kelinci itu bisa kawin dan berkembang biak dan menghasilkan anak, sehingga Bapak untuk tergiur mengembang biakannya lebih banyak lagi gitu, Pak. Oh iya. Pak Rahmat, dari tahun berapa sih itu? Kalau nggak salah dari tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah ya, jadi bertambah banyak. Total di sini ada berapa ekor kelinci yang ada di kandang? Kira-kira 40 ekor lah. Ada berapa betina dan berapa jantan? Betina sekitar 40 ekor, jantan 4 ekor. Kenapa sih Pak harus lebih banyak betina dibandingkan jantan? Karena kalau betina kan menghasilkan apa? Rahim. Jadi kalau kebanyakan jantan ya itu jelek. Karena kalau bisa jantan bisa kawin 5-15 ekor bisa 1 jantan. Menarik juga ya, jadi kelinci itu bisa 10 betina 1 jantan, itu kuat. Iya bisa. Hebat ya. Ada jenis apa saja sih Pak ini yang ada di sini? Kalau dulu saya waktu pertama ternak jenis lokalan gitu. Kalau sekarang saya jadi pingin ya sekarang mulai merintis ke jenis hias lah, seperti rek sama pujulap gitu. Berarti di sini baru ada berapa jenis itu? Kalau kita 3 jenis lah. Semuanya. Kalau buat pakannya itu apa aja sih? Selain rumput ada makanan tambahan gitu? Kalau makanan utamanya itu rumput hijauan seperti rumput sawah, rumput lapangan, dan makanan tambahannya seperti pelet lah gitu. Kalau kasih pakan nih, sehari berapa kali nih? Kalau itu tergantung ya kebiasaan. Kalau saya kasih pakan itu 2 kali, siang jam 9, malam jam 9. Jadi pagi jam 9, sorenya juga jam 9 malam lagi gitu ya, Iya, kedua kali. dua kali. Kalau
mengawinkan kelinci tuh kan 10 betina misalnya teh kuat kan, jantannya satu, itu cara ngawinkannya bagaimana Pak? Oh, cara mengawinkannya begini. Ini kan disekat-sekat Ya. satu ekor betina. Nah, kalau cara mengawinkan, ambilnya betinanya, masukkan ke jantan gitu. Itu sekali istilahnya ngawinin ya, kalau ngawinin itu satu kali tokcer atau bisa lebih dari satu kali? Ya, kadang satu kali juga bisa jadi, ya tergantung gitu kan. Kalau pingin abdol, kita pengen meyakinkan ya 3 kali, 2 kali bisa gitu. Ya tergantung si jantan ya, Iya. gimana itu kan cuaca ini gak tentu ya, kadang panas kadang hujan. Itu cuaca pengaruh gak Pak terhadap si kelinci ini sendiri? Oh, kadang pengaruh juga sih, itu faktor cuaca. Kadang kan musim dingin, itu faktornya seperti kelinci itu kembung, skebies. Nah gitu, kalau musim hujan, kadang dari rumput itu bisa mengakibatkan mencret, gitu. Kalau antisipasi, kalau istilahnya mah mengombati, yang paling efektif biasanya yang pertama Bapak kasih ke kelinci itu pengobatannya apa? Ya kalau saya mah pengobatannya, ya kadang kalau sekibes itu pengobatannya kan sekarang ada warmetsin, bisa pakai garam, minyak kelapa sama bawang putih dioles, itu udah cukup. Itu kan tergantung gimana kecocokannya lah Ya. gitu. Jadi Bapak biasa menggunakan kadang dari medis, Ya. kadang obat alami gitu Ya. ya. Oh. Jadi gimana kecocokan si obat Ya. itu sendiri ya. Eh eh kan sekarang ini kita lagi ada pandemi ya, kalau dibilang ada apa sih, bukan ada, lagi pandemi ya. Ya. Itu pengaruh gak terhadap usaha Bapak? Ya kadang pengaruh juga. Pengaruhnya gini, soalnya kan kalau itu yang ngambil kelinci ke sini, yang menghambat itu dari perjalanan gitu. Perjalanannya menghambat, jadi kepada petani juga menghambat gitu. Ya kan sekarang udah ada PSBB lagi ya. Terus teh ada raja masker, jadi udah ada PSBB lagi ya. Terus teh ada raja masker, jadi semakin perjalanan semakin ketat dalam Iya. pengirimannya. Iya. Dalam Iya. pengirimannya. Iya. Terus saya mau tanya-tanya ini soal anakan-anakan kayak gini, biasanya sih Bapak jual atau digedein dulu sampai dewasa? Ya kadang kalau anakannya banyak, seperti ada 10 ekor, 20 ekor. Kalau kita mau ganti bibit, ya kita ngambil aja dari keturunannya biar tahu bagus gitu keturunannya di sini, jadi udah biasa Jadi kelihatannya kelihatan. apa yang menonjol dari Iya. si kelinci tersebut, apa yang menonjol dari Iya. si kelinci tersebut. Iya begitu. Jadi kalau misalkan saya nih kan, saya belum mengenal kelinci, kalau orang-orang seperti saya yang awam bisa gak itu, mau kalau ada niatan mau berternak? Bisa, jadi tergantung niat dulu dan hobi gitu. Bapak termotivasi sehingga ingin benar-benar mendalami dalam dunia kelinci atau dunia binatang ya, seperti ya ini contohnya kelinci. Itu tahap paling awal Bapak itu apa? Maksudnya gimana? Jadi tekad dan niat yang mendorong Bapak untuk semakin semangat dalam berternak kelinci. Oh, jadi saya gini coba-coba aja, kan lihat di YouTube, lihat orang lain kok ternak kelinci tergiur, katanya beranaknya cepat dan penjualannya gampang, jadi saya terjunnya di sana gitu. Ya sekarang kan banyak juga yang ternak kelinci bisa sharing-sharing ya, media sosial juga banyak, di YouTube, kadang di grup WhatsApp juga ada ya. Ada. Untuk pemasaran biasanya luar daerah atau misalkan dijual sendiri sama Bapak? Dijual sendiri bisa, kalau dijual sendiri kan repot. Jadi walaupun harga agak tinggi sedikit, kan kalau ada yang ngambil dari pengepul, walaupun harganya dari bawah yang saya jual,
Ya lebih baik ke bandar aja lah, jadi kita nggak repot, tinggal bandar tinggal ambil aja ke kandang gitu. Ini saya dari tadi liatin kelinci ini kayaknya lucu. Ini termasuk jenis apa, Pak? Oh, kalau ini lokalan topeng namanya ini, jenis lokal. Saya juga pernah lihat di media sosial kalau nggak salah di Facebook ya. Katanya kelinci itu kalau ngelahirin, misalkan ini tuh jenis apa, Pak? Lokal topeng. Misalkan si induknya lokal topeng, tapi kalau ngelahirin kadang ada yang beda gitu, nggak semuanya lokal topeng. Itu apa benar atau cuma kata-kata orang saja? Ya itu bisa jadi benar, karena kebanyakan kita kawin silang gitu. Tapi kan kalau dikawin silang itu merusak ras. Jadi kalau merusak ras itu harga lah, dari harga. Kalau asli, rasnya asli itu bisa jadi mahal. Kalau silangan jadi murah gitu, walaupun itu kelinci hias gitu. Kalau silang itu contohnya seperti kelinci apa sama kelinci apa gitu, Pak? Ya Contohnya satu-satunya gitu contohnya. sekarang seperti gini, sekarang kan seperti pencirek betina, nah jantannya itu pakai kelinci lokalan, ya hasilnya jadi lokal, nggak termasuk kelinci hias, itu masuknya kelinci lokal soalnya jantannya lokal Oh, gitu. jadi kalau buat orang awam nih ya, hati-hati kalau beli kelinci. Ini bisa disebut misalkan kelinci lokalan topeng. Tapi ini dikawininnya sama Anggora. Kadang ada yang bilang Anggora kan, kalau ada orang awam bisa gitu ya. Ya bisa, kadang kan dari hasil anakan itu dari induk, dari jantan. Kalau jantannya seperti Anggora lokal, betinanya lokal, itu bisa jadi Anggora, cuman dari wajah udah beda, cuman bulu agak ya ketebal-tebalan gitu. eh Kalau ciri-ciri kelinci yang sehat lah, kalau dibilang sehat, sehat gak ada kendala, itu bagaimana sih contoh ciri-cirinya? Ciri-ciri sehat itu kelihatan dari segi makan, lahap, lincah lah gitu. Kalau itu gak mau makan, itu tandanya berarti si kelinci ada kendala gitu ya. Ya, Kalau contoh-contoh penyakit-penyakit yang sering menyerang kelinci itu apa sih, Pak? yang sering menyerang itu yang paling sering skebies. Skebies kan bisa dari makanan, bisa dari cuaca. Kalau musim dingin seperti sekarang ini, musim hujan, kebanyakan skebies gitu. Kalau skebies itu kalau dibilang kasarnya borok bukan sih, Pak, itu? Oh, kalau kata orang Sunda mah budug gitu. Nama budug gitu. Nama budug gitu. Buduk. Jadi di sini tuh kalau kalian seperti bekas luka ya, jatuh itu mengering tah, kayak begitulah borok, buduk. Jadi saya tergiur dengan melihat proses perjalanan Bapak, sehingga saya berketuklah hati pengen membibitkan lah, menganakan kelinci. Kalau kisaran nih segede gini harganya berapa? Kalau segede gini, kalau dibeli di kandang seperti ke saya ini, paling ini umur 1 bulan lah, 20 lah gitu. Kalau ke saya bisa diskonnya, Ya bisa jadilah gitu. indikasi juga bisa ya. Indikasi juga bisa ya. Ya, Bisa. kalau buat indukan yang indukan yang siap kawin itu berapa bulan sih kalau betina? Kalau betina itu tergantung, kadang 5 bulan kalau udah birahi bisa dikawinkan, kadang udah umur 7 bulan kalau belum birahi nggak belum bisa kawin. Kalau jantan juga sama. Kalau jantan yang lebih bagus yang lebih tua, ya umuran 1 tahun lah gitu. Nih buat teman-teman YouTube saya, kalau ada yang komen mau minta order kelinci, kira-kira buat anakan umur sebulan berapa, bisa buat indukan berapa, silakan Bapak kasih tahu ke penonton saya. Maksudnya gimana? Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi buat harga yang 1 bulan berapa, yang dewasa berapa? Jadi begini, kalau anakan seperti gini, kalau saya jual di kandang ini 20. Ya, Tapi jenis lokalan Nih. kayak gini topeng. teman-teman bisa didengerin, buat kelinci anakan lokalan topeng ini kalau di kandang bisa 20.000, murah kan? Montok-montok. Kalau dewasa berapa tuh? Kalau dewasa seperti sapihan lah,
kira-kira umur 2 bulan kurang bisa mencapai 25 sampai 30 gitu. Kalau yang siap kawin Kalau siap kawin itu lokalan kisaran tergantung jenis gitu. Kadang ada yang 120, kadang 100.000, yang 80 juga ada kalau jenis lokal. oh, kalau kelinci hias nih, kalau kelinci hias bisa tembus jutaan berapa itu harganya? Oh, kalau kelinci hias bisa. Itu sesuai dengan rasnya. Kalau rasnya asli, enggak ada silangan, itu bisa mencapai mencapai harga 50 sampai 2 juta rupiah. Jadi Sampai puluhan juta juga ada gitu. jadi 50.000 sampai ya Jutaan rupiah. jutaan rupiah juga nyampe ya. Ya, tergantung rasnya gitu. Enggak ada silangan kalau kata itu mah gitu. Bagi kalian nih mau ternak kelinci, ini kelinci sebenarnya susah-susah gampang ya. Gampangnya apa? Kalau ngawinin sebulan sekali, kalau kalian bisa ngaturnya, bisa mengurusnya, bisa anakan 1 bulan sekali ya. Kalau susahnya dari penyakit itu kalian harus bisa rawat, harus bisa menjaga kandang. Oh iya Pak, kalau perawatan kandang itu biasanya seperti apa? Kalau perawatan kandang itu harusnya 2 kali sekali bersihin kandang. Kadang sekali juga 1 hari nggak apa-apa. Yang pertama itu harus kandang dulu dibersihin. Jadi terutama kandangnya harus bersih, jangan banyak kotoran-kotoran Iya, yang menumpuk lah. Iya, Itu juga bisa menyebabkan terkena penyakit Iya. buat si kelinci. iya betul. Ya teman-teman, itu dari soal harga ya. Kalian bisa menilai sendiri mungkin di daerah-daerah kalian, di kota-kota kalian, atau bahkan di desa-desa kalian harganya yang atau lebih mahal, lebih murah, yaitu tergantung lah. Soal harga si penjual kan semuanya juga pada tahu kalau penjual itu gak mungkin pengen rugi, tapi kalau masalah harga silahkan kalian bandingin lah sendiri. Kalian juga bisa lihat kan kelinci-kelincinya ini umur berapa ini Pak? Itu umur 1 bulan. Oh ini umur 1 bulan. Ini oh, siap siap jual gitu. Kalau dijual kayak anakan gini siap jual ini. Udah siap tarik gitu. Ini kelincinya sehat, dari tadi makan terus. Ini karena tanah kelinci ini sehat, gak ada kendala. Kalau kelinci gak sehat itu kadang dikasih makan walaupun dia lapar, kadang-kadang gak dimakan ya Pak. Iya. Yang ada malah diacak-acak tuh sama kaki si kelinci itu. Apa nih motivasi Bapak buat misalkan ya, mohon maaf sebelumnya teman-teman, bukan kita mau menghina atau menjelek-jelekan orang yang belum mempunyai pekerjaan ya. Saya cuma mau minta kasih tahu motivasi buat kalian, kali aja ada yang terketuk hatinya buat beternak kelinci sebelum mendapatkan usaha yang layak buat kalian. Silakan Pak, Bapak kasih motivasi buat teman-teman YouTube saya. Moga-moga aja ada yang terketuk buat bikin usaha beternak kelinci. Oh, begini motivasi saya. Kalau menurut saya, kalau kita ya belum punya kerjaan tetap, belum punya penghasilan yang menetap, coba-coba aja kita ternak kelinci lah, pemula sedikit-sedikit. Kan kalau kita udah tahu caranya, udah kita tahu cara jualnya, kadang-kadang lebih banyak itu lebih bagus gitu. Ya teman-teman, sekiranya wawancara saya, atau bukan wawancara ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Rahmat ya, yang punya kandang di sini. Barangkali ya kalian ada yang mau datang atau mau order kelinci, silahkan kalian komen di bawah kalian mau kelinci apa, mau order kelinci apa. Kalau kirim-kirim insya Allah amanah ya Pak ya. Ya. Bisa lewat paket gitu. Ya. Tapi kadang kan tergantung, kalau ada yang terjual, kalau barang nyari kosong kan nggak bisa, kalau barang lagi banyak ya bisa gitu. Kadang kan kalau berhubungan dengan nyawa itu kan nggak bisa diprediksi sama kita gitu. Oh ya, kadang kan soal hewan ya, kadang kan itu dipaket, dibungkus ya Pak. Kadang ada yang kuat, ada yang gimana si hewan itu tersebut. Ya jadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmatnya mungkin segini sajalah. Buat kalian yang mau tahu bagaimana cara ngawinin, bagaimana cara bikin sarang buat si anak kelinci, pokoknya
kalian simaklah terus videonya ini sampai part-part berikutnya. Bagi yang belum subscribe silakanlah kalian subscribe dulu, like, comment, share. Jangan lupa kalian untuk tonton terus.